Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kemurnian tauhid. Inilah tema yang kita akan bahas sekarang. Kemurnian tauhid adalah ajaran Rasulullah yang dimana kita diminta untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur kemurnian tauhid itu adanya di jalur Rasulullah yang hakikat ya, yang di syariat itu sudah betul, kita juga mengikutinya, tetapi yang inti ketauhidan untuk membersihkan diri atau mengembalikan fitrah manusia adanya di jalur hakikat, karena telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui apa? Melalui Isra Mi'raj. Di situ perjalanan beliau Isra wal Mi'raj ini menandakan, menjadi isyarah bahwa kita umatnya juga harus mengalami apa yang beliau alami. Isra di sini tuh bagaimana? Perjalanan diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini maknanya seperti apa? Jangan kita menganggap ini sebuah perjalanan jasad ya. Bukan. Syariat mengatakan memang ini sebuah perjalanan jasad, tapi sesungguhnya ini menjadi sebuah perjalanan rohani, bagian diri manusia yang bernama roh itu. Isra, perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ sebelumnya proses pembersihan kotoran hati. Dari yang tadinya penuh pengakuan, penuh diri nafsu, ini dibersihkan melalui Isra ya. Nah, dari Isra itu ketika diri ini udah bersih, kita diperkenankan untuk Mi'raj. Mi'raj perjalanan rohani dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha atau langit Sabtu ya. Apa Sidratul Muntaha itu? Apakah satu tempat di atas langit sana atau yang bagaimana? Jadi kita harus maksimalkan ini akal kita gitu. Maksimalkan pikiran kita. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah kesadaran ilahiyah, kesadaran yang murni Allah itu. Jadi bukan satu tempat, tidak. Di atas langit sana itu hanya ada benda-benda langit saja. Sidratul Muntaha itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Disitulah jagat besar. Dunia ini masih jagat kecil, belum apa-apa. Diri kita ini jagat besar.
Jadi maksimalkan akal kita. Akal itu hanya akan bersifatkan dunia dan tidak akan bisa menembus alam ketuhanan karena berbeda dimensi. Akal dimensinya dunia, dan sepintar-pintarnya akal mentok pada ilmu-ilmu dohiriyah saja. Tidak akan bisa ilmu itu menembus kepada Tuhanan, tidak bisa. Walaupun yang kita bahas tentang ketuhanan, sebetulnya kita sedang berputar di atas dunia saja. Ini yang perlu kita tahu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan ajaran di jalur hakikat, karena ini yang sangat penting. Beliau mengkhawatirkan, Eva umati ya Jibril, Eva umati. Dia mengkhawatirkan kepada para umatnya, karena jika tidak berjalan di jalur hakikat, bagaimana nanti dia bisa bersamaku di akhirat nanti? Sementara dia hanya mengikuti di jalur syariatnya saja, di jalur jasad jasmaniahnya saja. Bagaimana dia akan mendapat syafaatku kalau dia tidak masuk ke dalam jalur hakikat yang telah saya contohkan? Itu saking sayangnya kepada umat, Nabi kita selalu mengharapkan agar umat itu mengikutinya. Tetapi banyak yang terjebak pada pengakuan lahiriah, pengakuan ibadah-ibadah muamalahnya saja. Padahal Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Di sini agar para umat itu mau berlatih untuk mengingat Allah, walaupun terbatas oleh 5 waktu. Pada akhirnya kita hanya terjebak pada 5 waktu kewajibannya saja, bukan masuk ke dalam sholat yang benar-benar hakiki, sholat yang benar-benar berkepanjangan, ya, daimul haq, sholat yang langgeng. Diberikan 5 waktu untuk berlatih bermunajat, berlatih bertemu Allah. Tapi kita jangan berhenti di situ saja. Ketika hanya sholat sebagai penggugur kewajibannya saja dan bertujuan untuk mengumpulkan pahala sehingga mati nanti bisa masuk surga, ini sementara ini jangan terlalu dijadikan motivasi. Karena apa? Itu sebuah bentuk pengakuan diri kita gitu loh. Nah, jadi wahyu 5 waktu, sholat 5 waktu ini agar manusia mau berlatih mengingat, berlatih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan jadikan 5 waktu ini sebagai pengakuan
bahwa dengan 5 waktu saya akan selamat nantinya. Gitu. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas jelas di situ, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa itu bukan satu. Kalau satu itu ada lainnya. Kalau esa sudah tidak ada lainnya. Nah, berarti kalau kita eksistensi diri ini masih merasa ada, kita tidak akan bisa mencapai keesaan Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus masuk jalur hakikat sebagai ajaran dinul haq, kemurnian tauhid, sehingga masuk kepada la ilaha illallah. Bukan berhenti pada la ilahanya saja. Terus apakah saya salah hanya berhenti pada syariat saja? Tidak ada yang salah. Itu sudah benar menurut syariat, menurut manusia. Tetapi ketika syariat tidak dibarengi dengan hakikat, ya kita menyembah apa? Gitu. Sementara untuk mengenal Allah, siapa pemilik nama Allah, sebagai tujuan menyembah kita di dalam sholat, itu adanya di jalur hakikat. Nah, kalau kita berhenti di syariat, mana bisa kita mengenal siapa pemilik nama Allah? Kita hanya tahu namanya saja. Kalau hanya di syariat, Allah itu Tuhanku, Allah itu Maha Esa, tapi tidak mengetahui maknanya, hanya mengetahui sebuah ilmu yang tidak berbobot gitu. Makanya sangat sayangnya Rasulullah ini mengajak umat untuk masuk di jalur hakikat. Marilah saudaraku, kita menuju Allah, benar-benar mengembalikan diri kepada Allah lewat jalur hakikat, sehingga apa yang kita lakukan selama ini itu menjadi sebuah perjalanan yang pasti, perjalanan yang nyata, bukan perjalanan imajinasi, angan-angan belaka, tidak. Ya. Jalur hakikat itu akan membawa pada keselamatan, dan itu menjadi jembatan Shiratal Mustaqim menuju Allah. Shiratal Mustaqim itu sekarang, bukan nanti ketika mati. Sekarang kita harus menyeberangi jembatan itu. Tidak usah nunggu nanti. Nah, kalau udah mati jasad, apakah kita bisa menyeberangi Shiratal Mustaqim? Sementara waktu hidup aja belum melihat Shiratal Mustaqim, sangat mustahil. Padahal buta di dunia, buta di akhirat. Di dunia belum melihat Allah, di akhirat lebih-lebih sangat gelap, jauh dari Allah. Nah, itu aja. Mari kita kembali kepada kemurnian tauhid. Kembalikan diri kita seutuhnya kepada Allah. Jangan hanya mengembalikan amalia-amalinya saja, sementara diri ini yang mutlak milik Allah tidak dikembalikan. Hanya tahu nanti kalau mati, jasad kembali ke tanah, roh kembali ke Allah, kata siapa?
Itu kan ilmu belum dibuktikan. Nah, makanya untuk kembali ke Allah, kembalikan sekarang, bukan nanti ketika mati. Ya, segitu saja. Semoga menjadi pendongkrak jiwa sehingga tergugah untuk kembali kepada kemurnian tauhid. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.